وسلم وبارك عليه وعلى آله
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imam khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid daraini amin. Hadis nomor 5883 diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Syarah Kabir dari sahabat Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu bi arba'in." Aku diberikan kelebihan dengan 4 hal. Fuddiltu, aku diberi kelebihan bi arba'in dengan 4 hal. Ju'iltu ana, dijadikan aku, ana aku. Diulang domirnya kembali supaya bisa diataf kalimat wa ummati. Karena kalimat ummati itu enggak bisa diataf ke domir muttasil, bisa diataf ke domir munfasil. Supaya bisa diataf maka dibuat lagi kalimat ana. Ju'iltu ana, dijadikan aku dan umatku, fis shalat, di dalam salat, kama, sebagaimana tasufful malaikatu, membikin saf, membikin barisan oleh malaikat. Jadi safnya para malaikat itu seperti saf kita sedang salat, yaitu merapat bahu dengan bahu. Nabi SAW bersabda, al-qadamu bil qadam, telapak kaki bersentuhan dengan telapak kaki. Al-katibu bil katib, pundak bersentuhan dengan pundak. Maka bukalah kaki selebar bahu masing-masing, supaya kaki bersentuhan, bahu juga bersentuhan. Kadangkala ada yang membuka kaki lebar dari bahunya. Akhirnya ketika naik rakaat kedua bikin safnya longgar. Ada yang membuat kakinya dibuka kecil dari bahunya, sehingga ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud atau sujud terakhir, dia mengambil porsi orang lain. Bahunya besar, pinggulnya besar, kemudian kakinya kecil masuk ke dalam. Waktu berdiri aman, ruku aman, sujud aman. Pas duduk tasyahud akhir, dia enggak bisa duduk tawaruk, akhirnya duduk iftirash. Kalau dipaksakan duduk tawaruk, dia akan duduk di kaki orang lain. Akhirnya merusak konsentrasi sholat orang yang di samping. Maka standarnya adalah bahu kaki dibuka selebar bahu berdasarkan hadis Nabi, katib bil katib, qadam bil qadam. Kemudian sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Ini bagi para imam, jangan salah baca hadis. Istawu,
Kalau kalimat istawu itu nggak ada pakai sufufakum. Istawu itu lazim, luruslah kalian. Tapi kalau pakai sufufakum, maka hadisnya sawu, luruskan olehmu, sufufakum, saf-safmu. Tapi kalau luruslah kamu, istawu, wastaqimu, wa'tadilu, watarassu, wala takhtalifu, fayaqtatalifa qulubukum. Kalau kalian tidak lurus, maka hati akan pecah belah. Suddul khulal, tutuplah celah-celah saf. Suddul furaj, tutuplah celah-celah saf. Kalau ada celah-celah yang kosong, kita tutup. Maka kalau sekiranya batal solat saf nomor 1, maka dia akan keluar tanpa mengganggu orang. Nah, afra, tanpa mengganggu orang lain. Jangan sampai batal solat orang, antum batal solat menyebabkan 3 kawan batal solat. Karena keluarnya nggak santun, menterobos. Akhirnya saf kawan terputar dari arah kiblat. Terobos begini misalnya, kebalik badannya begini, maka solatnya batal karena terpaling dari arah kiblat. Maka kalau ada yang batal solat, maka berjalanlah ke pinggir sana. Itu di batas yang tidak ada karpet, di keramik. Kemudian keluar di pinggir tembok. Lihat mana kira-kira jarak yang terdekat, ke kanan atau ke kiri. Yang terobos ke belakang, terobos. Itu merusak solat teman. Jalan, lihat antum di mana, dekat ke kiri atau ke kanan. Dekat ke kiri, jalan ke kiri, nanti keluar di pinggir shaf. Minimal yang terganggu 1 shaf saja, 1 orang. Tapi kalau terobos ke belakang, bisa 6 orang terganggu. 2 orang shaf belakang, 2 orang shaf belakang lagi, 2 orang di shaf belakang. Nah, ketika ada kekosongan shaf, bukan kita yang merapat, tapi shaf belakang yang maju. Shaf belakang yang maju mengisi ke depan. Bukan orang yang ada di shaf itu merapat, geser, kosong lagi di pojok situ. Nah, akhirnya yang di sana maju ke depan. Akhirnya banyak yang bergerak dalam solat. Misalnya, gua nih batal solat, maju rehensyah kosong tempatnya, isi oleh Abdullah Jabbar atau Abror. Lihat mana yang lebih sejajar, maka dia maju ke depan. Cara maju jangan pakai mazhab Wahabi atau pakai mazhab luar negeri, yaitu main jalan saja. Jalan yang dibolehkan dalam mazhab Imam Syafi'i hanya 2 langkah. Apa itu langkah? Mengangkat 1 kaki, kemudian mengangkat 1 kakinya. Itu disebut 2 langkah. Mengangkat 1 kaki kanan ke depan, kemudian mengangkat kaki kiri sejajar dengan kaki kanan atau di depan kaki kanan. Itu dianggap 2 langkah. Kalau 3 langkah, solat batal. Mana caranya? Majukan kaki kanan, kemudian maju kaki kiri, berhenti sebentar. Ukuran membaca subhanallah. Udah tenang, maju lagi kaki kanan, masuk lagi kaki kiri. Itu sudah sampai di shaf. Nah, jangan maju tuh 2, 3, 4. Yang batal salatnya. Jangan pula pelan gitu, kayak takut batal. Pelan gitu, itu nggak boleh juga, itu berlebihan. Cepat aja, 1, 2, berhenti, 1, 2. Nah, kalau untuk maju gunakan kaki kanan. Kalau maju gunakan kaki kanan, karena kita melangkah kepada shaf yang lebih baik. Tapi kalau mundur gunakan kaki kiri. Kapan kita mundur dalam salat? Ketika kita berjamaah hanya 2 orang, 1 imam, 1 makmum, maka imam akan berdiri di sebelah kanan imam, makmum akan berdiri di sebelah kanan imam. Jaraknya bagaimana? Ujung jari
makmum sejajar yang tumit imam. Ini saja jaraknya. Ujung jari makmum sejajar yang tumit imam. Dia ada di sebelah kanan imam. Ketika kita datang jamaah, ketika kita orang ketiga yang ingin bergabung dengan jamaah tersebut, bukan ditarik kawan yang di kanan itu ke belakang. Nah, belakang, temanin saya. Ini menyebabkan dia keluar dari shaf. Kenapa keluar dari shaf? Karena kita belum sholat. Nah, maka kita akan takbir di sebelah kiri imam. Takbir di sebelah kiri imam, juga ujung kaki kita sejajar yang tumit imam. Maka terbentuklah begini bentuknya. Imam, dua makmum, kayak pesawat. Nah, setelah itu baru mundur ke belakang. Mundur selangkah, gerak. Nah, diam. Kemudian mundur selangkah lagi. Kemudian baru merapat. Imam pas posisinya di depan. Itu kalau makmumnya bisa mundur. Kalau makmum tidak bisa mundur karena mentok di dinding di belakang, maka imam berinisiatif maju ke depan 2 langkah. Maka ketika makmum mundur, itu tidak menggunakan kaki kanan, tapi menggunakan kaki kiri. Kenapa menggunakan kaki kiri? Karena dia keluar dari tempat terbaik ke tempat yang kurang baik. Tapi kalau dari saf depan, saf belakang mengisi kosong saf di depan, itu maju dengan kaki kanan, karena berpindah dari tempat yang kurang baik ke tempat yang lebih baik. Itu sekilas tentang saf salat. Dan begitulah saf salatnya malaikat. Jadi kelebihan Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah saf salat jamaahnya sama dengan safnya para malaikat. Azan. Allahumma yassir lana umura muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ju'ila as-sa'idu li wudu'a. Dan dijadikan sa'idu tanah li bagiku, wudu'a sebagai pengganti wudu. Wudu'a maknanya untuk bersuci, untuk pengganti wudu. Maka as-sa'idu itu maknanya tanah, sebagaimana pada hadis sebelumnya. Falam yajid ma yusalli alaih ju'ilat liyal ardu masjida wa tahura. Dijadikan bagiku tanah sebagai masjid, tempat solat, dan tahura, alat bersuci. Maka dalam Al-Quran Allah katakan, fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan itu ditulis dalam hadis yang kita baca sekarang. Kemudian tafsiran sa'id itu adalah tanah, ada pada hadis sebelumnya 5882, yaitu ardu, tanah. Maka sepakat seluruh ulama mengatakan untuk tayamum itu tanah yang suci, mensucikan, bukan tanah bernajis, bukan juga tanah najis, tapi tanah yang suci, mensucikan. Maka tidak ada alat tayamum selain pada tanah. Lalu akhir pendapat-pendapat yang tidak ada dasarnya sama sekali, bertayamum dengan pohon kayu, bertayamum dengan kaca mobil, bertayamum dengan kasur pesawat, kursi dan sebagainya, itu tidak ada dasar dalam hukum. Al-Quran katakan fatayammamu sa'idan thayyiba. Hadis mengatakan ju'ilas sa'idu li wudu'a. Dijadikan sa'id bagiku sebagai pengganti wudu. Tafsiran sa'id lihat pada hadis 5882,
ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku tanah sebagai tempat solat dan alat bersuci. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan bagiku tanah sebagai tempat solat, masjid. Umat sebelumnya untuk melakukan ibadah solat harus di tempat ibadah mereka, tidak boleh di luarnya. Di kebun enggak boleh, di tanah lapang, di sawah, di rumah, mesti di tempat ibadah yang telah ditentukan. Tapi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam boleh solat di bagian bumi mana saja. Wa tahura, dan sebagai alat bersuci. Wa uhillat liyal ghanaimu, dan dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Umat selain umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rampasan perang akan dibakar oleh api. Selesai maka berperang, rampasan akan dikumpulkan, kemudian akan turun api dari langit untuk membakarnya. Begitu juga peninggalan kerajaan Fir'aun. Setelah Fir'aun ditenggelamkan dengan tentaranya, Nabi Musa tidak memanfaatkan kerajaan Fir'aun dan harta benda yang ditinggalkan, tapi Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dijadikan batu. Jadi tidak halal bagi umat selain umat Nabi Muhammad memakan harta rampasan perang. Harta rampasan perang dihalalkan hanya bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya, fuddiltu, aku diberikan kelebihan oleh Allah, alan nasi, atas manusia secara umum, alan nasi, atas manusia secara umum, bi arba'in, dengan 4 perkara. Pertama, bis sakhai, dengan sifat pemurah, dengan sifat pemurah. Dalam Syama'il Muhammadiyah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kalimat la, tidak, kecuali ketika membaca la ilaha illallah. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah sebuah gamis dari salah seorang wanita Ansor, dikatakan, ya Rasulullah, ini gamis saya tenun dengan tangan saya sendiri, saya jahit dengan tangan saya sendiri, saya hadiahkan untuk Rasul. Rasul terima gamis tersebut. Nabi masuk ke dalam rumah, Nabi ganti baju yang sudah lusuh, baju sebelumnya, Nabi pakailah gamis baru dan duduk di tengah sahabat. Ketika Nabi sedang duduk, berdiri salah seorang laki-laki, ya Rasulullah, berikan gamis itu ke saya, berikan gamis itu ke saya. Maka Nabi langsung masuk ke kamarnya, kemudian memakai baju yang tadi barusan dilepas, kemudian melepas baju barunya dan memberikan kepada sahabat tersebut. Dan sahabat yang lain memandang dengan pandangan tajam kepada yang berkenaan. Semuanya melihat, gak berani ngomong, segan ada Nabi, tapi mereka melototkan matanya kepada sahabat itu. Dia pun merasa, dia katakan, kenapa kalian lihat saya? Nah, saya meminta baju Nabi bukan untuk dipakai, tapi saya minta baju Nabi untuk menjadi kafan saya. Nah, dalam ilmu mustalahul hadis, sesuatu yang diperkatakan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang diperkatakan bukan di majlis Nabi
lalu perkataan itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Rasul setuju, maka itu sama dengan hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti berdasarkan hadis tersebut Nabi menyetujui atas tabarruk dengan bekas orang soleh untuk dijadikan kafan. Maka ulama fikih simpulkan tidak dianjurkan bagi umat untuk menyediakan kafannya sebelum meninggal dunia. Itu enggak disunahkan. Kecuali pendapat ulama tasawuf. Pendapat ulama fikih tidak disunahkan bagi umat menyediakan kafannya sebelum meninggal. Kecuali dengan beberapa alasan. Satu, supaya memastikan kafan itu dari harta yang halal. Yang kedua, karena kafan tersebut bekas dari orang soleh. Fatwa tersebut berdasarkan hadis yang baru sekarang kita sampaikan. Nabi dimintai bajunya oleh sahabat untuk dijadikan kafan dan Nabi menyetujuinya. Itu bentuk pemurahnya Rasul. Tidak pernah mengatakan kalimat la, kecuali ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian syaja'ah, Nabi adalah seorang pemberani. Pemberaninya Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada yang lain. Diriwayatkan oleh satu sahabat yang saya lupa namanya, ketika itu pada suatu malam terdengar bunyi dentuman atau bunyi yang mengejutkan penduduk kota Madinah. Maka saya, kata sahabat, bersiap-siap untuk mencari kendaraan, mempersiapkan kendaraan, mau mencari tahu dari mana bunyi tersebut. Ketika saya dapat kendaraan, kemudian saya pergi ke arah bunyi itu, di tengah jalan saya dapati Rasulullah sudah kembali dari sumber bunyi itu. Kata Nabi, katakan enggak ada masalah, silakan tidur. Ini syaja'ah, keberanian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira kalau jam 1 malam antum kebangun, kemudian ada bunyi di pojok kamar, nggak nampak wujudnya. Nah, siapa yang berani kasih tahu, cari tahu di mana sumbernya? Hah? Antum masuk dan selimut masing-masing. Syaja'ah, keberanian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kasratul jima'. Itu enggak boleh diterjemahkan. Diriwayatkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah juga, dalam satu riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru pulang dari safar, mungkin itu adalah safar sebuah perperangan, yatufu ala nisa'i kulli wa yaghsilu fi akhirih. Nah, itu bahasa hadisnya. Yatufu ala nisa'ihi kulli, ala nisa'ihi kulli wa yaghsilu fi akhiriha. Dah, saya pahami. Nabi, kasihan yang kecil. Saya terjemahkan kali ini aja. Jadi Nabi SAW baru selesai dari jihad. Nabi mengelilingi istrinya satu persatu, mulai pada A sampai Z. Nah, artinya ke-9-nya. Dan Nabi mandi di rumah terakhir. Itu maknanya kasratil jima. Paham jihad? Enggak kan? Alhamdulillah. Yang keempat, siddatil batsi, kuat fisik. Kuatnya fisik. Siddatil batsi, kuatnya fisik. Untuk penegasan riwayat ini, yaitu dalam cerita perang Khandaq. Ketika Khandaq digali, ketemu di dasarnya batu besar. Telah bergiliran sahabat memecahkan batu tersebut, tidak bisa dipecahkan. Kemudian dipanggillah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pukul, sekali pukul keluar cahaya dan Nabi tersenyum. Nabi sabdakan, akan ditaklukkan kerajaan Kaisar bagiku. Nabi pukul sekali lagi, keluar lagi cahaya, ditaklukkan kerajaan Romawi kepadaku, kepada umatku.
dipukul kali ketiga, batu itu pecah. Ulama Sirah Nabawi mengatakan itu bukan kekuatan wahyu, itu bukan kekuatan mukjizat, itu adalah kekuatan basyarinya Nabi SAW. Kekuatan basyariah Nabi, kekuatan Nabi sebagai manusia biasa, dia memecahkan batu yang sahabat tidak mampu pecahkan. Nah, pada saat itulah orang-orang munafik mencibir. Mereka jadikan olok-olokan perkataan Nabi SAW. Kalian pikir-pikir dulu, makan saja. Di saat menggali khandak itu Nabi cuma bagi 1 butir korma 1 hari. Bekerja menggali khandak karena saking miskinnya, pembagian makanan hanya 1 butir korma, sehingga tabi'in bingung bagaimana kalian memakan 1 butir korma. Kata mereka, kami menghisapnya sambil meminum air. Jadi air ini minum, terasalah rasa kormanya. Banyak diminum air sehingga perutnya kenyang dengan rasa yang ada dari 1 butir korma tersebut. Nah, kondisinya seperti itu, menghayal bisa menaklukkan Kisra dan Romawi. Menghayal, Nabi kalian itu terlalu menghayal. Ini ucapan dari orang-orang munafik. Tapi orang-orang yang betul imannya, kalaulah Nabi SAW bersabda, pasti hal itu akan terjadi. Ini menambah keimanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anil jami'. Itu salah satu riwayat tentang Siddatil Batsi, kuatnya tenaga fisik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fuddiltu ala Adam, aku diberikan kelebihan. Aku diberikan kelebihan daripada Nabi Adam alaihissalam. Bi khaslataini, dengan 2 hal. Bi khaslataini, dengan 2 hal. Pertama, kana syaitani kafir, adalah setanku itu kafir. Setanku itu maksudnya setiap manusia itu ada malaikat, ada 1 setan. Ada 1 malaikat, ada 1 setan. Malaikat akan membisikkan kebaikan, setan akan membisikkan kejahatan. Nah, setan yang membisikkan kejahatan kepada baginda Rasul itu kafir. Fa'anani, lalu Allah membantuku. Fa'anani, maka membantu akan aku oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alaihi, atasnya syaitan, hatta aslama, sehingga masuk Islam ia syaitan. Nah, sehingga masuk Islam ia syaitan. Jadi setan Nabi masuk Islam. Maka kalau sudah masuk Islam bukan setan lagi namanya. Yang kedua, kelebihan aku adalah wa kunna azwaji, adalah mereka istri-istriku, aunan li, menolong bagi aku, membantu bagi aku dalam menyampaikan risalah nubuat. Maka pertolongan yang terbesar yang tidak bisa dilupakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana syaitanu Adam kafir, adalah syaitan Nabi Adam, adalah syaitan yang ditugaskan menggoda Nabi Adam, yang selalu menyertai Nabi Adam, kafir, setannya masih kafir. Tidak Allah berikan kepada Nabi Adam, Allah tidak memberikan kepada Nabi Adam kemampuan untuk mengislamkan setannya. Yang kedua perbedaannya, wa kanat zaujatuhu, dan adalah istrinya Nabi Adam, aunan, itu menolong, membantu Nabi Adam, ala khati'atihi, atas kesalahannya.
Kesalahan yang mana? Kesalahan memakan buah khuld. Itu bukan nama buah. Dalam tafsir Jalalain dikatakan syajaratul khuld yang dimasukkan dalam ayat itu adalah gandum. Kenapa disebut khuld? Karena di sana ada janji iblis, kalau kamu makan, kamu akan kekal di dalam surga. Itu adalah pohon keabadian. Ketika Nabi Adam alaihissalam digoda syaitan untuk memakan buah tersebut, Nabi Adam tidak mau memakannya, tapi ketika digoda Sayyidatina Hawa, dia memakannya. Lewat Sayyidatina Hawa, Nabi Adam memakan buah terlarang tersebut. Maka dikatakan istrinya Nabi Adam itu membantu beliau untuk melakukan kesalahan. Tapi istri-istri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam aunan li, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan atau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, kata beliau, aku ketinggalan puasa Ramadan dan aku tidak punya kesempatan waktu untuk mengqadanya karena melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tidak sempat mengqada puasa. Tapi ketika datang bulan Sya'ban, aku mesti mengqada puasa tersebut. Maka berdasarkan hadis itu ulama katakan puasa Ramadan yang tertinggal, baik sengaja atau tidak sengaja, selambat-lambatnya diqada di bulan Sya'ban sebelum datang Ramadan berikutnya. Kalau sekiranya ditunda mengqada puasa tersebut bukan karena alasan syar'i, setelah masuk Ramadan puasa belum diqada setelah Ramadan berikutnya, dia kena dua kewajiban. Satu, mengqada puasa. Yang kedua, denda keterlambatan 1 hari 1 liter. 5 hari misalnya tahun ini, 5 hari dia tahun ini tidak mengqada puasa, mungkin karena safar, mungkin karena haid, mungkin karena melahirkan, mungkin karena sakit. Bulan Sya'ban besok paling lambat dari qada. Datang Ramadan lupa mengqadanya, padahal dia punya kesempatan, maka dia akan qada bulan Syawal berikutnya. Dia kena puasa 5 hari, kemudian kena 5 liter beras. Kalau sekiranya puasa itu tidak diqada, adalah puasa yang tertinggal 20 tahun yang lalu. Nah, puasa yang tertinggal itu adalah puasa 20 tahun yang lalu belum diqada sekarang, maka sekarang wajib diqada 1 hari puasa ditambah 20 liter. Nah, 1 hari puasa ditambah 20 liter. Karena keterlambatan 1 tahun didenda 1 liter per hari. Dulu misalnya pernah tertinggal puasa 5 hari 20 tahun yang lalu, maka hari ini mesti diqada 5 hari ditambah 100 liter. Nah, ditambah 100 liter. Denda keterlambatan mengqada per tahun, per hari 1 liter. 1 hari terlambat 2 tahun 2 liter. Begitu kelipatan seterusnya. Khair. Maka antum kalau ada ketinggalan puasa setelah usia balik, itu mesti diqada secepatnya dan dibayar fidyah secepatnya. Kalau ditunda, fidyahnya akan bertambah. Lain halnya kalau ada uzur, nggak ada masalah terlambat. Tahun ini nggak puasa karena hamil, tahun besok menyusui, tahun besok lagi menyusui, tahun besok hamil, tahun besok menyusui, besoknya lagi menyusui, kemudian hamil, menyusui, hamil, terus sampai usia 40 tahun. Tidak ada denda. Nah, tidak ada denda keterlambatan karena tertundanya karena uzur. Nah, mulai di usia 40 tahun itulah dia qada terus sampai habis.
Fuddilat suratul haji, diberikan kelebihan surah Al-Hajj alal Al-Quran, atas Al-Quran secara umum, bisa jadatain dengan 2 kali sujud tilawah, dengan 2 kali sujud tilawah. Fuddilat suratul haji, hadis berikutnya, dilebihkan atau diberi kelebihan surah Al-Hajj bi anna fiha, dengan bahwa sesungguhnya, bi anna dengan bahwa sesungguhnya, fiha padanya surah Al-Hajj, sajadatain 2 kali sujud. Sajadatain 2 kali sujud. Wa man lam yasjud huma, siapa saja yang tidak sujud. Wa man lam yasjud, siapa saja yang tidak sujud, huma, kedua-dua sujud pada surah Al-Hajj tersebut, fala yaqra' huma, maka janganlah ia membaca kedua ayat tersebut. Nabi bersabda, siapa yang membaca surah Al-Hajj lalu berencana tidak mau sujud, tidak niat untuk melakukan sujud tilawah, lebih baik dia tidak baca 2 ayat itu. Nah, tinggalkan 2 ayat tersebut kalau tidak mau sujud. Hadis sahih. Berarti di sini tidak ada ulama fikih yang mengatakan sujud tilawah hukumnya wajib. Tapi dari penekanan ini, maka ulama menyimpulkan bahasanya sujud tilawah hukumnya sunnat muakkad. Sujud tilawah hukumnya sunnat muakkad. Membaca ayat sujud di dalam salat supaya bisa sujud membuat salat batal. Sengaja membaca ayat sujud dalam salat, sengaja membaca surah yang di dalamnya ada sujud tilawah dalam salat, bersengaja, itu menyebabkan salat batal. Tapi kalau sekiranya dibaca karena tuntutan sunnah, yaitu membaca as-sajadah pada pagi hari Jumat, itu tidak membatalkan salat. Misalnya kita baca surah Al-Qalam, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kita baca, pengen memberitahu kepada masyarakat ada sujud dalam salat, dia praktekkan, pilih mana ayat, dia baca. Sengaja niatin dari awal baca, maka salatnya batal. Nah, tapi kalau nggak sengaja, misalnya dalam salat tarawih, kita baca secara berurutan, terus pas ke baca ayat sujud, maka sujud hukumnya sunnah. Tidak sujud makruh, sujud hukumnya sunnah. Apabila sujud tilawah dilakukan dalam salat, maka tidak perlu niat. Dan sunnah membaca takbir waktu turun, sunnah membaca takbir waktu bangkit. Nah, jangan ikut tren, tapi ikut sunnah. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Allahu Akbar. Kalau enggak hafal bacaannya, ulama katakan baca subhanarabbiyal a'la 3 kali. Kalau hafal, ada ulama mengatakan sunnah membaca apa bacaannya? Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fa tabarakallahu ahsanul khaliqin.
baca 3 kali, selepas itu bangkit, baca takbir, Allahu Akbar. Itu sunnahnya. Tapi kalau trennya enggak, tatajafa junubuhum anil mawdaji, berarti tidak bangkit itu. Nah, hilang sunnah. Tapi apabila sujud tilawah dilakukan di luar solat, maka syaratnya sama dengan syarat solat. Pertama berwudu, yang kedua menutup aurat, yang ketiga suci dari hadas dan najis, kemudian menghadap kiblat. Tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan solat. Dan rukunnya ada 4. Pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, sujud sekali. Yang keempat, salam. Kalau boleh kita tambah 5 tertib. Nah, takbir, Allahu Akbar, saya sujud tilawah karena Allah. Kemudian sujud lagi, sunnah takbir, Allahu Akbar. Kemudian bangkit lagi, sunnah takbir, Allahu Akbar. Kemudian salam, Assalamualaikum warahmatullahi. 1 kali saja ke kanan. Itu untuk sujud tilawah di luar solat. Bukan sujud aja tanpa niat. Kata Quran sujud, membaca lagi. Itu bukan sujud. Itu apa namanya? Nonggeng. Bukan sujud. Karena Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal harus bergantung kepada niat. Dan sujud tilawah tidak masalah dilakukan di waktu haram salat. Sudah subuh, sudah asar, waktu istiwa, waktu matahari tenggelam, itu tidak haram hukumnya. Kenapa tidak haram? Karena dia termasuk. Tapi ingat, ada peringatan dari ulama di situ, apabila seseorang bersengaja membaca ayat sejadah di waktu tahrim supaya dia bisa sujud di waktu haram tersebut, maka dia tetap berdosa. Karena unsur kesengajaan. Khair, itu beberapa ringkasan hukum tentang sujud tilawah. Terakhir, kalau sujud Al-Hajj, As-Sad, sujud dalam surah Sad, itu tidak boleh dikerjakan di dalam solat. Kalau dikerjakan secara sengaja, solat akan batal. Tapi sunnah dilakukan di luar solat, karena itu bukan sujud tilawah, tapi itu adalah sujud syukur. Sujud dalam surah Sad. 6. Fudilatil mar'atu 'ala rajuli, diberikan kelebihan wanita. Fudilatil mar'atu, diberikan kelebihan kepada wanita, 'ala rajuli, di atas laki-laki, bitis'atin, dengan 9, watis'ina, dan 99, juz'an, bahagian, minal ladzati, dari lazzah. Lazzah itu bahasa Arab, bahasa kita lezat, maksudnya syahwat. Sementara laki-laki syahwatnya cuma 1, perempuan 99, laki-laki 1. Akal laki-laki 99, akal perempuan 1. Maka Nabi bersabda, tidak akan pernah beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Tidak akan pernah berhasil satu perkara kalau keputusannya diserahkan kepada wanita. Tapi kenapa 99 itu tidak terlihat? Kenapa tidak jauh bedanya antara laki-laki dan perempuan dalam hal syahwat?
Nabi sabdakan, walakinnallaha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala alqa, memberikan alaihinna, atas mereka wanita, al-haya'a, sifat malu yang tentunya lebih dari laki-laki, sehingga bisa menutupi syahwatnya tadi. Nah, maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-bikru iznuha as-sumtu, wanita perawan izinnya cukup diam. As-sukutu yadullu ala ridha, diamnya itu menunjukkan atas setuju. Maka sunnah bagi wali, terutama walinya bukan wali bapak atau kakek, tapi menjadi wali nikahnya adalah saudaranya, disunahkan meminta izin kepada wanita anak yang akan dia nikahkan. Kalau sekiranya anaknya gadis, izinnya diam saja. Mau kamu saya nikahkan dengan Khairul Ghani? Diam dia. Nah, sudah. Tapi as-sayyibu iznuha, sedangkan janda izinnya harus sore. Kalau diam itu belum boleh. Kalau sekiranya wali menikahkan mauliyahnya, wanita di bawah perwaliannya yang sudah pernah menikah, lalu ketika minta izin dia tidak bilang iya, maka wali belum boleh menikahkannya. Tapi kalau sudah bilang iya, baru boleh dinikahkan. Hal itu tidak perlu masalah, tidak menjadi masalah pada hari ini, karena kita lihat yang perawan pun ketika walinya minta izin, dia jawab iya juga. Nah, nggak diam aja, iya. Nah, udah terlambat. Itu ucapan hari ini. Karena apa? Karena malunya mulai hilang sedikit demi sedikit. Fuddilna 'alan nasi bi thalath. Kita dilebihkan oleh Allah. Kita yang dimaksudkan di sini adalah Nabi bersama umat. Fuddilna, kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, 'alan nasi, kepada manusia secara umum, mulai daripada umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa alaihissalam, bi thalathin, dengan 3 hal. Kelebihan umat Rasul dari umat nabi-nabi sebelumnya ada 3 hal dalam hadis ini. Pertama, ju'ilat sufufuna ka sufufil malaikah, dijadikan saf kita sama dengan saf para malaikat. Wa ju'ilat lanal ardu, dan dijadikan bagi kita, ju'ilat, dijadikan, lana, bagi kita, al ardu, akan tanah, kulluha, seluruhnya tanah, artinya semua bagian tanah, masjida, sebagai tempat salat. Wa ju'ilat turbatuha, dan dijadikan tanahnya bumi. Wa ju'ilat, dan dijadikan turbatuha, tanahnya bumi, lana, bagi kita, tahura, sebagai alat bersuci. Idza, apabila, lam, tidak, najid, kita dapatkan, al-ma'a, akan air, apabila kita tidak mendapatkan air. Wa'utitu, dan diberikan kepadaku, hazil ayat, ini beberapa ayat, ini beberapa ayat dari akhir surah Al-Baqarah, yaitu mulai dari kalimat Amanar Rasul, yang kita baca maghrib dari mana? Amanar Rasul sampai akhir berapa ayat? 2, bukan, berarti dari lillah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, karena hadisnya adalah ayat,
Kalau dikatakan ayat, minimalnya 3. Berarti dimulai dari lillahi. Wa utitu, diberikan kepadaku ini beberapa ayat dari akhir surah Al-Baqarah, min kanzin, dari sebuah gudang, dari sebuah penyimpanan, tahtal arsy, di bawah aras Allah Subhanahu wa taala, lam yu'toha nabiyyun qabli, yang tidak pernah diberikan, akannya ayat-ayat tersebut kepada nabi manapun, nabiyyun, nabi mana saja, qabli, sebelum aku. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasa'i, hadis sahih. Di sini Nabi berbicara tentang kelebihan-kelebihan umat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fuduhud dunia, rasa malu di dunia. Fuduhud dunia, rasa malu di dunia. Ahwanu, itu lebih ringan min fuduhil akhirah, daripada rasa malu di akhirat. Beban malu karena faktor apa saja itu lebih ringan di dunia daripada beban malu di akhirat. Maka ketika malaikat Harut dan Marut berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, bukankah benar yang kami katakan sebelumnya? Apakah engkau akan menjadikan di muka bumi manusia yang akan membuat kerusakan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami memujimu dan mensucikanmu. Lihat apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi. Dosa, kesalahan demi kesalahan. Akhirnya kata Allah, coba cari 2 orang dari kalian, mau saya beri dia nafsu untuk membuktikan apa yang sebenarnya yang saya katakan. Kalian taat kepada Allah karena tidak ada nafsu syahwat. Mereka hidup dengan nafsu syahwat, dengan berbagai macam keinginan-keinginan di dalam hati dan benak pemikiran mereka, sehingga mereka terlibat dengan dosa dan kesalahan. Kalian memujiku, mensucikanku karena memang tidak punya keinginan sama sekali, nggak ada keinginan sama sekali. Akhirnya diberikanlah nafsu syahwat kepada 2 malaikat, Harut dan Marut, diturunkan ke muka bumi. Sampai di muka bumi, diajarkan kepada manusia ilmu, turun naik ke langit, zikir-zikirnya yang mereka katakan itu adalah sihir. Nah, malaikat itu katakan dalam surah Al-Baqarah, yang kami ajarkan kepada kalian ini perkara yang Allah tidak boleh itu diajarkan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula. Nggak jelas suara antum. Allah khair, besok buatkan mic 1. Jadi 2 malaikat itu sudah memperingatkan bahasanya ini nggak boleh diajari. Tapi karena tuntutan malaikat itu ingin menikahi dari wanita tersebut, diajarkan. Kemudian kata wanita itu, saya mau menikah dengan kalian, syarat pertama ajarkan dulu ilmu yang bisa turun naik ke langit. Yang kedua, kalian harus melakukan salah satu dari 3 dosa: khamar, membunuh, zina. Nah, kata malaikat itu yang ringan sajalah, mabuk. Setelah dia mabuk, dia zina. Setelah zina, dia membunuh. Maka Nabi bersabda, mabuk itu adalah puncaknya kesalahan. Nah, memang secara logika dia hanya merusak dirinya, tapi dia nggak sadar kalau dia sudah mabuk, dia akan melakukan dosa yang lain.
sehingga dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihukum ditawarkan, wahai Harut dan Marut, mau dihukum sekarang atau di akhirat? Kata malaikat itu, lebih baik kami dihukum hari ini daripada dihukum di akhirat, karena rasa malu di akhirat lebih berat daripada rasa malu di dunia. Maka dua orang malaikat itu diikat oleh Allah, lidahnya sejengkal dari Laut Merah, kemudian kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Ada di Laut Merah. Kalau mau jumpa ke situ, buat teropong. Nah, kalau bisa antum lihat. Khair, begitu juga sahabat-sahabat. Sayyidina Ma'iz radhiyallahu taala anhu datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zanaitu, aku telah berzina wahai Nabi, sucikan aku, tolong sucikan aku dari dosa ini. Maka Nabi memutarkan mukanya ke kanan, dia pun datang dari arah kanan. Ya Rasulullah, zanaitu fatahhirli, fatahhirni, aku telah berzina, sucikan aku. Nabi mengelak lagi. Nabi mengelak ke empat sisi. Pada kali keempat Nabi katakan, hal ta'rifu zina, apakah kamu mengenal zina yang sebenarnya? Jangan-jangan kamu tidak berbuat zina. Maka di sini ulama fikih menyimpulkan bahwasanya apabila orang sudah mengaku berzina, sunnah hukumnya bagi imam atau pemimpin, bagi qadhi, untuk memberikan isyarat supaya dia narik pengakuannya, supaya dia tarik pengakuannya, karena dia sudah bertaubat. Tapi sahabat itu mengatakan, sucikan aku tahu apa yang masukkan dan zina, seperti ember masuk dalam sumur. Maka Nabi perintahkan untuk dirajam. Diperintahkan untuk dirajam sampai Sayyidina Ma'iz meninggal dunia. Hari ini, waktu itu mungkin menjadi perasaan malu. Kenapa kamu terlibat zina? Tapi hari ini itu sebagai contoh sebagai seseorang yang betul tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga seorang wanita di zaman baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang pada Nabi, ya Rasulullah, saya sudah berzina. Lalu Nabi kata, panggil walinya, kamu bawa anak kamu ini pulang, berbuat baiklah kepadanya. Katakan, datanglah kepadaku ketika anakmu sudah bisa makan sendiri. Berapa lama dia menunggu? Katakanlah dia hamil 9 bulan. Setelah 9 bulan anaknya disapi 2 tahun. 2 tahun 9 bulan. Sejak dia melakukan dosa selama 2 tahun 9 bulan, saya rasa orang sudah lupa dengan dosa itu. Tapi dia tidak lupa dengan dosanya. Mungkin masyarakat sudah melupakan kejadian tersebut. Mungkin rasa malu sudah mulai hilang. Tapi dia tetap datang kepada Nabi, ya Rasulullah, coba lihat, anak saya sudah bisa makan dengan sendirinya. Dengan usia anak 2 tahun, dia pegangkan roti gandum di tangan anaknya, ya Rasulullah, anak saya sudah bisa makan sendiri. Tohirni, sucikan aku dari dosa. Wanita itu dirajam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal. Akhirnya dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan. Yang menyolatkan jenazahnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar tarik baju Nabi, ya Rasulullah, atusalli ala zaniyah, apakah engkau akan menyolatkan wanita penzina? Nabi sabdakan, wahai Umar, lau wusi'at taubatu ala ahlil madinata lawasi'atha, kalau taubatnya wanita ini dibagi-bagikan ke pendosa penduduk Madinah, cukup untuk mereka semuanya. Ini orang yang memahami bahasanya biar malu sementara di dunia, tapi malu di akhirat lebih berbahaya. Kenapa? Akan diadili di seluruh. Antum berdua berdiri. Akan diadili di hadapan seluruh manusia. Semua manusia akan lihat bahasanya dia melakukan kesalahan dan dosa. Nanti selesai pengajian catatan dikumpulkan, dicek mana yang mencatat, mana yang enggak.
Ahbabillah. Nah, bukan terganggu dia. Masya Allah. Nah, jadi lebih baik dipermalukan di dunia daripada dipermalukan di akhirat. Bisa kita katakan berbohong dengan alasan apapun. Saya tidak mencuri, saya tidak mengambil, saya tidak bersalah, saya tidak berdosa. Wallahi demi Allah, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah bersumpah dengan nama Allah, kita tidak boleh lagi mencurigainya. Tidak boleh dicurigai karena dia sudah menggunakan nama Allah. Ketika turun ayat li'an, satu wanita, satu laki-laki datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istri saya berzina." Maka diperintahkan oleh Nabi dia untuk bersumpah 4 kali. Wallahi demi Allah, innani laminas sadiqin bima ramaitu biha bizina. 4 kali lamanya. Kemudian pada kali kelima dikatakan, inna ghadaballah, inna la'natallah alaihi in kana minal kadzibin. Dia berhak menerima laknat Allah kalau dia bohong. Kemudian wanita tersebut mengakui, saya tidak berzina. Kalau kamu benar tidak berzina, coba bersumpah dengan nama Allah. Wanita itu bersumpah 4 kali dengan nama Allah. Wallahi, wallahi, ashadu billahi, innahu la minal kadzibin fima ramaitu bihi. Dia itu pembohong atas tuduhan yang diberikan kepadaku 4 kali. Kemudian kali kelima dikatakan, inna ghadaballahi alaiha, murka Allah berhak terhadapnya kalau dia jujur. Nabi prediksikan kalau anaknya lahir, rambutnya begini, warna kulitnya begini, laki-laki itu benar, wanita itu pembohong. Tapi kalau rambutnya begini dan begini, maka wanita yang benar, laki-laki yang bohong dan menuduh istrinya. Ternyata anak itu lahir seperti yang dikatakan Nabi, yang mengindikasikan yang bohong adalah wanita tersebut. Maka Nabi bersabda, kalau bukan karena Al-Quran, aku sudah rajam dia. Dia betul-betul penzina. Tapi karena Al-Quran sudah mengatakan cukup bersumpah, kita tidak boleh lagi mengambil hukum, bahkan tidak boleh berprasangka terhadap orang yang sudah menggunakan nama Allah. Wallahi demi Allah, saya tidak mencuri, saya tidak ini, saya tidak itu. Kita katakan antum benar. Tapi setelah mengatakan wallahi demi Allah, tidak selesai urusannya di dunia. Nanti di akhirat akan dipanggil oleh Allah, apakah kamu jual nama saya hanya sekedar untuk menutup kekuranganmu? Apakah kamu menjual nama saya untuk menutup dosamu? Hari ini hanya makhluk yang melihat, besok seluruh makhluk melihat, mulai pada Nabi Adam alaihissalam sampai orang yang terakhir sekali. Lihat kejujuran daripada 3 orang sahabat Makkah, Malik, Ka'ab bin Malik, Malik bin Murarah, Malik bin Hilal, Malik bin ayahnya, Ka'ab bin Malik, Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Mim pertama apa? Murarah. Murarah. Nah, disingkat oleh ulama dengan kalimat Makkah. Makkah, mim Murarah, kaf Ka'ab bin Malik, ha Hilal. Ini 3 orang sahabat tidak ikut perang Badar, tidak ikut perang Tabuk, maaf. Banyak yang tidak ikut perang Tabuk, tapi semuanya munafik. Datang kepada Nabi, wallahi ya Rasulullah, sebetulnya saya mau ikut tapi saya terlambat. Wallahi wa ya Rasulullah, sebetulnya saya mau ikut tapi nak saya sakit. Wallahi wa ya Rasulullah, saya sebetulnya mau ikut tapi kambing saya beranak. Wallahi wa ya Rasulullah. Semuanya Nabi katakan sudah diterima semuanya. Tapi 3 orang sahabat tidak mau bersumpah nama Allah. Dia katakan, ya Rasulullah, dari sepanjang hidup saya yang paling mewah itu hari ini. Sebelumnya saya punya 1 kuda, hari ini saya punya 2 kuda. Tidak ada alasan kami tidak ikut perang Tabuk, kecuali hanya mengkhawatirkan kebun kami mau dipanen. Jujur, dipermalukan sahabat itu selama 50 hari lamanya. Malu di dunia 50 hari. Tapi selepas itu turun ayat memuliakan sahabat tersebut sampai hari kiamat.
Tapi munafik yang bersumpah itu tidak dipermalukan. Tidak malunya munafik itu tidak lebih daripada 1 minggu. Setelah 1 minggu turun surat munafik, membongkar semuanya kekurangan dia, sampai malu sampai hari kiamat. Hati-hati, jujur itu memang susah, tapi malu sesaat itu akan memuliakan kita sampai akhir zaman. Tapi berbohong itu menutup rasa malu sesaat, tapi akan mempermalukan sampai di akhirat kelak. Nabi bersabda, malu di dunia lebih ringan daripada malu di akhirat. Apalagi malu di atas kebaikan, itu lebih parah lagi. Malu pakai sorban, malu pakai gamis, malu menjadi solat, orang yang solat, malu menutup aurat, malu berbuat baik. Itu malu yang enggak bertempat. Nah, malu yang tidak bertempat. Terakhir, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitrukum yauma tuftirun. Hari fitri kalian adalah hari kalian berbuka, hari kalian berlebaran. Wa adhakum, hari adha kalian, hari raya korban kalian, yauma tudahun, adalah hari kalian berkorban. Wa arafa yauma tu'rifun, sedangkan hari Arafah adalah hari kalian memperkenalkan diri. Tu'rifun, atau berusaha untuk mengenal, Allah Subhanahu wa taala. A'rafa yu'rifu, bisa maknanya berusaha mengenal atau memperkenalkan diri. Apa maksudnya? Pada hari Idul Fitri haram berpuasa, karena itu waktunya berbuka, karena sudah 30 hari atau 29 hari berpuasa. Kemudian hari raya Adha itu adalah hari untuk berkorban, hari raya untuk berkorban. Kemudian hari Arafah adalah hari untuk mengenal Allah atau mengenal diri sendiri. Maksudnya, kalau Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berangkat haji, lalu berkumpul di Arafah, maka di sanalah kita mengenal jati diri yang sesungguhnya. Apakah kita orang yang betah dengan zikir kepada Allah, atau orang yang tidak betah dengan zikir? Apakah kita orang yang bisa bertahan berzikir mengingat Allah, atau orang yang tidak bisa bertahan berzikir mengingat Allah? Kenapa? Karena mulai dari salat zuhur, Nabi memerintahkan, mensunahkan untuk menjamak takdim ke salat zuhur. Selesai salat zuhur sampai maghrib matahari tenggelam, itu digunakan hanya untuk berzikir saja. Bayangkan dari zuhur sampai maghrib, duduk di tempat lapangan yang luas, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari itu kita tahu siapa kita. Zikir 5 menit tidur, zikir 10 menit apa mengantuk, apakah betah baca Quran, apakah betah dengan zikir, atau sibuk dengan yang lain. Itulah hari Arafah, mengenal, memperkenalkan kepada kita siapa kita yang sesungguhnya. Kalaulah di hari tersebut, hari yang Allah janjikan hari mulia, di tempat yang mulia, bersama orang-orang mulia, di sekitar semuanya berzikir, ada suara-suara zikir mengingat Allah, mungkin ada tangisan-tangisan di sekeliling kita, tapi kita masih bisa siaran langsung, masih bisa mengambil gambar, masih bisa tidur di tempat seperti itu. Itulah hakikat yang sesungguhnya. Kalaulah di rumah sendiri, tidak ada suasana, bisakah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Di tempat yang seperti itu mulianya, dengan didukung oleh suasana di sekitar, kita belum bisa mengingat Allah, berarti kalau pulang ke rumah tetap tidak bisa berzikir. Tapi di tempat itu kita bertambah semangat zikirnya, bisa menjaga zikir dari zuhur sampai maghrib, enggak terpengaruh dengan yang lain. Duduk dengan sejadahnya zikir, dari zikir satu ke satu yang lain,
bosanin zikir dan tilawah, bosanin tilawah dengan selawat sampai matahari tenggelam, kita bisa pastikan orang itu akan betah berzikir nanti pulang ke Indonesia. Cukup insyaallah. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Duduk. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan tentang sholat berjamaah bersama. Sholat berjamaah yang berdua waktu itu. Kadang kita berjamaah berdua, lalu datang satu orang. Kita mundur tapi orang sebelah mundur. Itu bagaimana terus? Lalu ada juga kita datang ketika dia berjamaah berdua, lalu kita takbir dulu, lalu kita tepuk yang di muka yang sebelah, yang makmumnya supaya mendengar. Itu bagaimana sih? Itu karena ada yang paham, ada yang tidak paham. Tapi hukumnya gimana kalau dia mengajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mundur sementara teman jamaah kita tidak mau mundur, maka kita tarik dia untuk mundur. Ditarik untuk mundur. Itu kalau kita yang mengerti hukumnya. Kalau imam yang mengerti hukumnya, dia akan dorong makmumnya untuk mundur, atau dia akan maju untuk mundur. Dia akan maju supaya posisi makmumnya jauh di belakang. Hal ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas tidur di rumah bibi beliau. Ternyata tidak. Sayyidina Rasul SAW mengambil telinga Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian memutarnya sehingga memposisikannya di sebelah kanan. Nah, prakteknya nggak tahu apakah di depan atau di belakang. Kayaknya di belakang. Nah, ambil telinganya. Sayyidina Abdullah bin Abbas kan lebih rendah dari Nabi. Tarik sini. Berarti Nabi bertindak sedang sholat. Itu kesimpulan hukumnya. Nabi bertindak sedang sholat, membetulkan sholat. Nah, sekarang kita imam takbir. Ada jamaah, dia sebelah kiri. Nggak mungkin kita ngomong pindah ke kanan, sholat kita batal. Mana caranya? Tampil tangan dia. Karena kita sama tinggi, jadi kita nggak usah pegang telinganya. Tampil bajunya, kita tarik sini. Tapi jangan 3 gerakan, 2 gerakan saja. 1 angkat, 1 2 berhenti dulu. Cari-cari bajunya di mana. Dapat, tarik. Selesai. Atau dia dapat sebelah kanan, lalu datang jamaah sebelah kiri, takbir. Jadi yang sebelah kiri tahu hukum nih, takbir dia. Sudah sejajar, selesai takbir dia mundur ke belakang. Nah, jamaah yang di kanan ini nggak tahu hukum, nggak mundur-mundur dia, terdorong. Tapi berdorong dengan 2 gerakan, 1 2 berhenti dulu, tarik lagi. Lepas sholat baru jelaskan hukumnya. Khair. Atau kita datang pada jamaah kedua, kita temukan 1 imam di depan, 1 makmum di sebelah kanan. Kita datang pada mau bergabung sebagai makmum kedua. Kita tidak boleh tepuk pundak daripada makmum di kanan supaya suruh mundur. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kita berdiri jauh belakang imam, tepuk pundak dia supaya dia mundur ke belakang. Dia mundur ke belakang itu berarti dia sudah menjauh dari imam. Orang sholat sendirian menjauh dari imam itu sama dengan orang keluar dari shaf. Sementara kita belum takbir, memang berdiri
berdua berdiri sama kita di belakang, tapi kita nggak sholat, berarti sama saja dia sendiri sholat jauh dari imam. Maka hukumnya sama dengan orang keluar dari shaf. Jadi jangan untuk kepentingan kita membuat sholat kawan keluar dari aturan. Nah, supaya tidak keluar dari aturan, kita takbir dulu di sebelah kiri imam. Bagaimana kalau saya takbir saja dari belakang? Kalau kita takbir dari belakang, berarti kita sendiri yang melakukan perkara makruh dalam sholat. Kenapa? Karena kita sholat sementara kita berdiri sendiri belakang. Kita nggak mau berdiri sendiri belakang, kita tarik orang lain. Orang itu yang berdiri belakang sedang sholat sendirian. Hakikatnya memang berdua dengan kita, tapi kita kan belum masuk sholat. Maka maknanya dia berdiri keluar dari shaf. Supaya dia tidak rugi sholatnya, kita tidak rugi sholat, kita takbir di sebelah kiri imam. Berarti kita takbir dalam shaf. Karena kita sudah berdua, maka mundurlah kedua-duanya ke belakang dengan kaki kiri, satu langkah berhenti sejenak, satu langkah lagi berhenti sejenak, kemudian rapatkan shaf. Rapatkan shaf, kira-kira imam ada di dua bahu mereka. Nabi bersabda, wassitul imam, posisikan imammu di tengah. Kalau sekiranya kita tidak bisa mundur, maka imam yang maju ke depan. Dalam kondisi seperti itu nggak mundur-mundur orangnya. Nah, ambil posisi 1, 6, 2. Nah, diam dulu, maju lagi. Untuk imam. Kita nggak bisa maju lagi, tidak ada tiang di depan, tembok, sutra musolli. Kalau kita dorong sekali, satu-satu kita dorong, nanti keluar dia, sholatnya jadi keluar dari shaf, makruh jadinya. Nah, bagaimana supaya kedua makmum kita ini nggak makruh dan sholat kita nggak batal? Karena bergerak dua, lebih dari dua membatalkan sholat. Ini menggerakkan dua tangan ini dianggap dua nih, 1, 2. 1, 2, berarti udah gerak 4 kita, sholat kita batal. Bergerak cuma boleh 2. Maka kita ambil jurus. Nah, pertama rentangkan tangan ke depan. Itu udah 2 tuh, 1, 2. Diam dulu. Kemudian kali kedua dorong ke belakang dia, keduanya. Nah, pas di perutnya. Udah begitu diam dulu sejenak, maju lagi ke depan, diam lagi, diri lagi. Itu kira-kira jurusnya. Khair. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena semuanya tidak belajar tentang sholat. Tapi apabila semuanya telah memahami hukum, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Khair. Silakan Bapak. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita bertanya tentang zakat, Ustaz. Sekarang beberapa tahun terakhir kita kenal ada zakat itu bagi yang kawan-kawan pegawai negeri itu dipotong daripada gaji mereka, itu dimaknakan zakat untuk pembayaran zakat. Tapi per bulan, Ustaz, setahu kami zakat itu kan ada haul dan nisabnya. Jadi kami menanyakan, apalagi yang mengambil seperti itu bisa dikategorikan negara, Ustaz. Seperti misalnya kalau kita sebut basnas atau segala macam dinamakan zakat penghasilan. Itu bagaimana, Ustaz, kaifiatnya? Setelah itu ini agak borong, Ustaz, tentang wudu, Ustaz. Ada satu riwayat hadis Nabi, la yusbihu abdul wudu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzikri ma ta'akhkhara. Jadi yang di hadis itu kan disebutkan pertama sempurnakan wudu. Ulama-ulama tasawuf mengatakan ketika wudu ini benar-benar ada kaifiatnya ulama tasawuf. Kalau daripada ulama fikihnya seperti apa, Ustaz? Sempurna itu seperti apa kira-kira, Ustaz? Penjelasannya selanjutnya tentang
doa sajadah Ustaz. Apakah ada riwayat lain doa sajadah itu seperti yang Ustaz sebutkan tadi, seperti yang kami amalkan selama ini? Apakah ada riwayat lain Ustaz? Selanjutnya hukum banyak saya tahu Ustaz. Hukum budidaya sarang walet Ustaz, sama maggot, istilahnya maggot, ada ulat kecil yang untuk biasanya makan daripada ternak atau segala macamnya. Itu Ustaz, kurang lebih Ustaz ada 5 Ustaz yang tahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat profesi ini tidak termasuk zakat yang digariskan oleh ulama-ulama mutaqaddimin. Zakat profesi tidak termasuk zakat yang digariskan oleh ulama mutaakhirin. Ulama salaf, ulama khalaf, baik dalam bahasa mutaqaddimin, mutaakhirin, itu tidak mengenal dengan sebutan zakat profesi. Zakat profesi itu baru muncul dari ulama akhir zaman. Nah, memunculkan zakat profesi dengan logika orang yang ke sawah di bawah terik matahari itu kena wajib zakat. Lalu kenapa orang-orang kantoran di bawah ruangan ber-AC, kemudian teduh, nggak ada cahaya matahari, nggak hujan, nggak panas, hanya main pulpen saja, nggak ngangkat cangkul, hanya pulpen, kenapa nggak wajib zakat? Logikanya seperti itu. Kalau logika seperti itu memang bisa diterima dari sudut pandangan awam. Dari sudut pandang hukum tidak. Kenapa? Karena zakat itu pertama ada haul, yang kedua ada nisab. Nah, zakat profesi ini ngikut yang mana ini? Ikut padi atau ikut emas perak? Nah, ikut emas perak atau ikut pertanian? Ketika dia bandingkan yang pertanian, maka nisabnya harus dihitung ikut petani, ikut nisab padi. Kalaulah penghasilannya dalam 1 tahun sampai senisab padi, baru kena zakat. Tapi bagi gaji yang tidak cukup senisab padi, maka tidak ada kewajiban zakat. Tapi ketika mereka ambil per bulan, berarti tidak ada haul. Tidak ada haul, tidak ada nisab. Kenapa tidak ada nisab? Mereka sama ratakan semuanya. Mau gaji sedikit, mau gaji banyak. Apabila kita kiaskan kepada zakat simpanan, zakat simpanan wajib zakat kalau sampai 1 nisab. Nisabnya simpanan yaitu 85 gram emas. 85 gram emas. Kemudian dimiliki selama 1 tahun. Sepanjang tahun tidak pernah berkurang Rp1.000 pun. Sementara gaji yang diterima oleh pegawai negeri sebagiannya itu di akhir tahun nggak ada yang sisa sama sekali. Tiap bulan habis, berarti nggak terkumpul. Berarti mereka orang yang tidak kena kewajiban zakat. Nah, kalau tidak kena kewajiban zakat maka tidak sah. Kemudian di antara syarat sah zakat lagi, katakanlah nisabnya sampai, haulnya sampai, gajinya besar misalnya, sampai senisab emas, dan dia tidak pernah makan gajinya dia simpan saja, akhirnya akhir tahun genap sempurna, tidak ada yang kurang, lalu diambil per bulan nggak ada masalah. Tapi dalam syarat penyerahan zakat harus ada niat daripada orang menyerahkan. Nah, sementara dia tidak serahkan, maka kata ulama, apabila ada seseorang punya hutang ke kita, kita katakan pada orang itu, ambil saja uang hutangmu ke saya untuk zakat saya, maka hukumnya tidak sah. Nah, sama juga dengan tadi, kita punya uang ada sama pengelola zakat tersebut, kemudian sebelum dikasih ke kita dia ada ambil, berarti tidak ada menyerahkan zakat. Tidak ada menyerahkan zakat, tidak ada niat zakat. Maka kalaupun sah perhitungannya menurut zakat padi atau sah perhitungannya menurut zakat emas, cara penyerahannya tetap tidak sah karena tidak ada serah terima zakat.
Nah, perbandingan kasus seperti yang tadi kita baca dan kitab fikih, apabila ada orang berhutang ke kita, kita katakan ambil saja uang itu sebagai zakat saya, zakatnya justru tidak sah. Caranya bagaimana? Kemari bayar hutang saya. Ketika dibayar, ini ambil lagi sebagai zakat saya, baru sah. Yang tadi kan nggak diserahkan ke kita, langsung memotong. Jadi tiga sisi itu sama sekali tidak cukup syarat. Nah, tidak cukup syarat. Kalaupun cukup syarat, penyerahannya tetap tidak cukup syarat. Khair. Nah, dia lupa jadi. Dah catat kan? Kedua, wudu. Nah, wudu yang sempurna antara ulama tasawuf dengan ulama fikih, dengan ulama hadis, dengan ulama tafsir itu enggak ada perbedaan. Nah, caranya sama. Yang membedakan adalah antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi atau Wahabi dan yang lainnya. Itu yang membedakan. Mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, wudu yang sempurna pertama menghadap kiblat. Dalam kondisi menghadap kiblat. Yang kedua membaca basmalah. Membaca basmalah ketika mencuci dua pergelangan tangan. Baca basmalah. Kemudian berkumur-kumur. Niatnya sunnah wudu. Aku berkumur-kumur untuk melakukan sunnah wudu. Tapi kalau kumur-kumur enggak ada niat, maka kumur-kumurnya tidak dapat pahala atas nama sunnah wudu. Kemudian istinsyak, memasukkan air ke lubang hidung sampai ke batang hidung bagi yang tidak berpuasa. Bagi yang puasa cukup di bagian yang besar hidungnya saja, dan itu tidak membatalkan puasa. Selepas itu bersiwak. Laula an asukka ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu. Kalau bukan aku memberatkan umatku, aku sudah suruh, artinya aku wajibkan siwak kepada mereka setiap berwudu. Itu sunnah sebelum berwudu. Nah, ketika berwudu, rukun pertama adalah mencuci muka. Air harus kena muka berbarengan dengan niat. Aku menunaikan fardu wudu. Niatnya aku menunaikan fardu wudu, saat itu air sudah menyentuh bagian atas muka. Kalau niat habis, airnya belum kena muka, niatnya tidak sah. Kalau airnya dalam cuci muka, niatnya nyusul belakangan, cuci mukanya tidak sah. Maka caranya adalah ambil air, tuangkan ke muka, air menyentuh muka, niat langsung di hati. Aku menunaikan fardu wudu. Dalam hal ini, Nabi SAW bersabda, aku akan mengenal umatku di akhirat, di mahsyar dengan putih muka dan kakinya, putih muka, tangan dan kakinya. Maka perpanjanglah wurroh kalian dan tahjil kalian. Jadi supaya muka itu lebih putih di akhirat, maka cuci, ketika cuci muka kena kepala sedikit, kena bagian belakang telinga, kena bagian bawah dagu 3 kali. Nabi bersabda, berhati-hatilah dengan sudut-sudut mata, karena bisa saja itu tidak terkena air, tertutup oleh tai mata bangun subuh. Lepas itu cuci tangan. Cuci tangan wajibnya ke pangkal, ke 2 siku, tapi sunnahnya sampai ke pangkal lengan 3 kali, dengan menyela-nyelangi jari serta menggosok-gosok tangan. Menggosok-gosok dan menyela-nyelangi sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i, tapi wajib menurut mazhab Imam Malik. Kemudian menyuci tangan kiri juga sama, digosok-gosok dan disela-selangi. Kemudian mencuci kepala, riwayat hadis yang terbanyak adalah 1 kali. Tapi Imam Syafi'i mengambil satu hadis yang ada riwayat Nabi mencuci kepala 3 kali. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-uzunani minal wajah, 2 telinga itu bagian dari muka. Maka ketika kita cuci muka, telinga juga kena cuci. Kemudian riwayat yang lain Nabi bersabda, al-uzunani minar ra'si, 2 telinga bagian dari kepala. Maka ketika menyapu kepala, telinga juga kena. Jadi telinga sudah tercuci 6 kali. 3 ketika mencuci muka, 3 ketika mencuci kepala. Maaf, menyapu kepala. Kemudian diperintahkan lagi menyapu telinga 3 kali secara terpisah.
Dia masukkan ujung jari ke dalam, kemudian menggerak-gerakkannya, kemudian menjepit jempol di bagian bawah telinga, kemudian didorong ke depan. Nah, sehingga telinga itu terbawa, rasa-rasa terbawa ke depan. Nah, itu lakukan 3 kali, kita akan merasakan suatu penyegaran. Dijepit, tarik yang kuat. Nah, maka Nabi tarik telinga Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dan menarik telinga tidak menyebabkan telinga itu keluar nanah. Nah, kecuali dimasukkan angin baru keluar nanah. Tapi kalau ditarik tidak, apalagi tariknya dari bawah ke depan. Itu seolah-olah ada apa itu? Ada ringan di kepala. Setelah itu disapu lagi 3 kali. Cuci telapak tangan, rapatkan ke telinga 3 kali. 1, 2, 3. Jadi telinga disapu dalam mazhab Imam Syafi'i sebanyak 12 kali. 3 ketika cuci muka, 3 ketika cuci kepala, 3 secara tersendiri, 3 dengan penyempurnaan. Kenapa kata ulama telinga dicuci 12 kali? Karena telinga paling banyak buat dosa dari yang lain. Mata buat dosa ketika ada cahaya, mulut buat dosa ketika ada teman bicara, tapi telinga bisa buat dosa dalam gelap, telinga bisa buat dosa ketika sendirian. Nah, dia duduk sendirian di bawah pohon sambil mendengarkan musik tetangga yang baralek. Nah, santri tidur di kasurnya, organ tunggal tetangga didengarkan sambil tidur, dan dia menyetujui hal tersebut. Matanya tertutup nggak ada dosa, mulutnya tertutup nggak berdosa, tapi telinganya masih menangkap dosa. Lepas itu baru cuci kaki 3 kali dengan menyela-nyelangi jari kaki dengan kelingking tangan kiri, dari kelingking kaki kanan kaki ditutup kelingking kaki kiri kaki dari bawah kalau berwuduknya sambil duduk, kalau berwuduknya sambil berdiri, selang-selangi dari atas, kemudian baca doa. Doanya asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa sayyidina. Kemudian baca surah idza zulzilatil ard. Nah, begitu kira-kira dalam kitab fikih. Itulah beberapa sunnah wudu. Sebetulnya masih banyak yang lain. Ringkasnya begitu. Ketiga, doa sujud tilawah. Sampai saat ini yang teringat yang tadi saja. Nah, kalau ada hadis yang lain mungkin saja ada. Ada hadis yang lain. Ya Allah. Dan itu hadisnya sahih. Kata seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku bermimpi tadi malam dan aku membaca surah As-Sajdah, lalu aku melihat satu pohon bersujud dan dia baca doa berikut." Apa baca doanya? Itu yang lupa. Nah, doa berikut itu lupa. Dalam hadis kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, saya bermimpi tadi malam, saya membaca ayat Sajdah, saya lihat pohon ikut sujud dengan bacaan saya, lalu pohon membaca beberapa rangkaian doa. Nah, kemudian saya terbangun. Pagi hari mimpi itu disampaikan oleh sahabat yang memimpikan bacaan pohon dalam sujudnya, dalam mimpinya, dan bacaan itu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah riwayat kedua bacaan sujud tilawah, yaitu riwayat pohon. Nah, riwayat pohon. Doanya lupa karena jarang kita amalkan. Enggak pernah kita amalkan. Karena yang hafal yang satu saja. Keempat, sarang walid. Sarang walid hukumnya halal. Karena dia dari air liur hewan. Sementara ulat kalau diperjualbelikan hukumnya haram. Tapi kalau diternak untuk makan hewan sendiri boleh. Nah, diternak untuk kasih makan ikan sendiri ke hewan sendiri nggak ada masalah. Tapi memakan hewan, ayam, burung, ikan yang sudah diberi ulat, hukum makannya makruh. Nah, hukum memakannya makruh. Kenapa? Karena kita kasih dia makan yang kotor.
Cara mensucikannya, kita tangkap ayam tersebut, kurung selama 40 hari, kasih makan yang bersih, baru boleh dimakan. Hilang makruhnya. Jadi makan ayam yang diberi makan, memakan ayam yang diberi makan dengan ulat, itu sama dengan memakan ikan lele yang diberi makan bangkai. Boleh dimakan lelenya, tapi dikarantina 40 hari. Nah, kasih makan dedaunan. Sudah kurus dia, nah, baru boleh makan. Tapi kalau menjual ulat, kita ternak, kita jual ke pemilik burung dan sebagainya, hukumnya haram. Karena syarat barang yang dijual dalam Islam adalah pertama suci, ulat itu suci bukan najis. Yang kedua bermanfaat menurut pandangan syarak. Ulat bermanfaat menurut pandangan duniawi, tapi tidak bermanfaat menurut pandangan syariat. Kemudian yang ketiga milik sendiri. Yang keempat sempurna hak miliknya. Milik kita memang, tapi belum sempurna, maka tidak sah kita jual. Terakhir, itulah ulat marbot, bukan marbot. Ulat tadi itu namanya, bukan marbot. Marbot itu ulat. Magot. Khair, insyaallah dah habis tadi. Cukup insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun.